Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang masalah siaga, dan kali ini kita akan menjelaskan sedikit ya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang masalah BSU, bantuan subsidi upah untuk guru honorer yang sudah terdaftar di siaga. Mungkin sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan mengenai tata cara melakukan profil rekening ya, yang nanti akan digunakan untuk menerima BSU ini. Dan kali ini BSU sudah cair ya. Jadi per tanggal 23 hari ini ya, 23 sudah ada di fiturnya siaga ya. Jadi teman-teman di sini silahkan login siaga, nanti akan ada yang namanya notifikasi seperti ini ya. Selamat Anda dinyatakan sebagai penerima BSU PAI tahun 2020. Nanti teman-teman unduh kartu BSU ini ya. Jadi kartu BSU ini bentuknya jadi seperti ini ya. Jadi dengan nomor akun siaga, nama si guru, kemudian nicknya, tempat tanggal lahir, kemudian data rekeningnya ya, data rekening yang sudah kita cover file sebelumnya, kemudian nama sekolah, alamat kabupaten. Nah, jadi di sini nanti kartu ini akan kita bawa ke bank ya. Akan kita bawa ke bank dengan lampiran materai 6.000 ya, ditanda tangani. Kemudian khusus penerima BRU yang dibuatkan rekening baru agar segera melakukan aktivasi di outlet bank. Jadi ada beberapa guru ya yang tidak melakukan ataupun terlambat melakukan profil rekening, dan rekening itu secara otomatis dibuat di pusat, dan nanti si guru ini dia tinggal pergi ke ke bank dengan membawa kartu BSU ini, kemudian dicairkan dengan membawa kartu BSU yang sudah ditandatangani, kemudian fotokopi KTP ya. Jadi boleh di rekening-rekening yang sudah dibuatkan di sini nanti, bagi yang belum ada data rekeningnya ya. Jadi yang sudah ada memang kita harus ke bank yang sudah kita profile sebelumnya. Oke. Kemudian untuk masalah ini ya, jadi tidak semua guru PAI ya ini bisa mencairkan rekening ya. Jadi untuk rekening ataupun dananya itu dicairkan secara bertahap ya. Jadi sini sudah ada keterangan guru PAI BPNS ya. Guru PAI bukan pegawai negeri sipil dengan rekening di kartu BSU sama dengan rekening yang tertera data rekening ya. Jadi harus sama datanya yang pertama. Kemudian aplikasi siaga akan ditransfer ke rekening penerima secara bertahap. Jadi nggak harus semuanya langsung semua, tidak. Jadi tetap bertahap ya. Jadi untuk penerima kapan bisa cairkan, dia ada di poin D ini ya. Nah, jadi untuk kategori yang ibu yang saya buka akun ini, dia bisa cairkan di tanggal 30, di tanggal 29 sampai dengan 30 Juni. Jadi batasnya itu Juni. Jadi apabila dana ini tidak diambil ataupun tidak dicairkan di bulan Juni, di akhir Juni, maka ini akan dikembalikan lagi ke kasnya Kemenak ataupun kasnya negara. Jadi seperti itu. Ya, jadi bisa cairkan untuk yang rekening ini di tanggal 29 ke atas ya. Jadi untuk pencairan pertama itu dimulai dari tanggal 22 Desember. Jadi bisa dipahami di sini. Kemudian untuk nomor 2, guru PAI bukan PNS dengan rekening di kartu BSU dibuatkan oleh Direktorat PAI. Jadi bukan yang tidak verbal ini ya, yang tidak verbal rekening kemarin itu dibuatkan oleh Direktorat PAI dari Bank BTN atau BRI Syariah yang memiliki ketentuan seperti berikut ini ya. Jadi ini yang rekeningnya dibuatkan langsung oleh aplikasi ataupun oleh Direktorat PAI
ya. Jadi bukan yang verbal. Kemudian yang pertama, dana BSU hanya bisa diambil oleh di outlet bank sesuai dengan data yang tertera pada kartu BSU. Jadi teman-teman jangan nanti asal ke bank, ya. Jadi jangan asal ke bank, tetap lihat data ataupun bank yang sudah tertera di bagian rekening ini. Ya, jadi jangan asal ke bank. Jadi lihat dulu kita pencariannya di bank mana, ya, baru ke sana. Oke, kemudian yang kedua, pengambilan dana BSU harus menyerahkan kartu BSU. Jadi wajib untuk setiap yang ingin mencairkan BSU itu membawa kartu BSU ke bank yang sudah ditandatangani dengan materai dan fotokopi KTP penerima. Jadi di sini selain kalian membawa KTP asli, ya, ibu-ibu dan bapak guru, ini harus juga membawa yang namanya fotokopi KTP, ya, untuk bukti ke bank, ya, mungkin pemberkasan di bank. Kemudian jika pengambilan diwakilkan oleh orang lain, misalnya nih si guru PAI ini sakit atau ada berhalangan, orang yang mewakili harus menyerahkan berkas sesuai huruf B, ya. Jadi huruf B ini adalah seperti ini, ya. Jadi dia harus menyerahkan kartu BSU yang sudah ditandatangani oleh guru tersebut dan membawa KTP penerimanya, ya. Kemudian ditambah dengan surat kuasa. Jadi surat kuasanya juga harus ditandatangan di atas materai beserta alasannya, ya, kenapa alasannya tidak bisa menerima. Mungkin udah di luar kota ataupun sedang berhalangan sakit, sedang musibah dan sebagainya, ya. Kemudian disertakan dengan KTP si yang mewakili atau yang mengambil. Jadi ini adalah backup ataupun keamanan, ya. Jangan sampai nanti dana ini dicairkan oleh yang bukan penerima, ya. Kemudian D, dana BSU untuk di kategori rekening ini. Nah, jadi yang D ini adalah yang khusus untuk yang si pemilik akun, ya. Jadi beda-beda akun, beda tanggal pencairannya, ya. Ada yang 28 nanti, ada yang 29, ya, beda-beda. Ya, jadi yang untuk akun yang sedang saya buka ini pencairannya di tanggal 29 Desember ke atas. Nah, jadi bagaimana Pak saya mau ngambil di atas tanggal 10, tanggal 1 Januari, ya. Itu terserah, yang penting jangan di bawah tanggal 29, ya. Jadi karena akan ada nanti di bank. Oke? Bisa dipahami, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, seluruh guru PNS, ya, seluruh guru PAI bukan PNS yang menerima BSU dari direktorat akan dilakukan audit, ya, oleh BPK maupun Inspektorat Kementerian Agama jika penerima kemudian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertera pada kartu BSU, ya, petunjuk BSU, maka penerima harus bersedia mengembalikan. Jadi kalau memang nanti setelah diaudit, ya, si guru ini kedapatan dia memang tidak sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, maka dia harus mengembalikan seluruh bantuan ini secara penuh, ya. Jadi syarat-syaratnya sudah ada di sini, ya. Guru-guru yang menerima itu adalah yang mengajar PAI di sekolah, kemudian berstatus bukan PNS atau CPNS, kemudian berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan. Jadi kalau memang ada guru honorer nanti yang berpenghasilan di atas 5 juta, maka nanti hal ini akan harus dikembalikan, ya, karena penghasilannya itu di bawah 5 juta yang harusnya menerima. Tapi kalau memang nanti diaudit kedapatan dia penghasilannya di atas 5 juta, ya, ataupun gajinya di atas 5 juta dan sebagainya, maka harus dikembalikan soal ini. Kemudian bukan penerima BSU dari unit instansi lain. Jadi tidak pernah menerima BSU dari Kemdikbud ataupun dari yang lainnya, ya. Karena ada beberapa kejadian tuh di Kemdikbud tuh ada beberapa guru agama yang mendapatkan BSU, ya. Kemudian saya bersedia mengalamikan. Oke, itu sudah saya jelaskan. Oke. Jadi seperti itu, ya. Jadi untuk teman-teman yang mau download rangkuman data silakan, ya. Jadi tapi ini bukan syarat untuk dibawa ke bank. Tapi hanya ke bank itu adalah unduh kartu BSU yang sudah saya perlihatkan tadi. Kemudian fotokopi KTP asli,
dan buku rekening apabila rekeningnya sudah di-verify. Nah, ini dia data-datanya. Ya, ini review data-data yang ada di Siaga. Ya, ini data-data personalnya si guru. Tapi ini tidak menjadi kewajiban untuk dibawa ke bank. Kalau mau di print juga boleh, tidak apa-apa. Ya, tinggal Ctrl P aja. Nah, tinggal Ctrl P dan silakan dicairkan. Ya, silakan di print kalau memang perlu. Ya, tapi kalau tidak perlu tidak usah. Ya, jadi sistemnya potret ya. Oke, potret. Kemudian boleh legal dan sebagainya. Oke, mungkin itu ya sedikit review mengenai hal ini. Jadi mudah-mudahan penjelasan dari saya ini bisa dipahami serta bisa dibagikan ke teman-teman guru PAI yang lain yang mengajar di bawah Kemdikbud. Dan ini bukan di madrasah, tapi kalau di madrasah itu semuanya larinya ke Simpatika. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.